warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan teks rekon mengenai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melani Zara Fari. Saya di Mario. Nama saya Nabila Fauzila Fadila. Nama saya Putri. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian siapa saja yang menjadi tokoh proklamator kemerdekaan di Indonesia? Mari kita simak berikut penjelasannya. Soekarno adalah pemimpin perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda. Ia adalah pemimpin perkemuka gerakan nasionalis Indonesia selama masa kolonial, menghabiskan lebih dari satu dekade di tahanan Belanda hingga dibebaskan oleh penjajah Jepang dalam Perang Dunia. Soekarno dan rekan-rekannya nasionalisnya berkolaborasi dengan Jepang untuk mendapatkan dukungan bagi upaya perang Jepang dari penduduk sebagai imbalan atas bantuan Jepang dalam bahkan ide-ide nasionalis. Setelah Jepang menyerah Soekarno, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta R. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh pendiri bangsa Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980. Hatta dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, sederhana, dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Semasa hidupnya, ia menempuh pendidikan di Belanda dan banyak mempelajari tentang politik serta perjuangan kemerdekaan. Bersama Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, ia terus berjuang membangun bangsa, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Menurut saya, Muhammad Hatta adalah sosok teladan yang patut dicontoh. Sifatnya yang jujur, sederhana, dan berwawasan luas membuat saya kagum dan ingin meneladani semangat perjuangannya. Raden Ahmad Subarjo Djodjo Diserjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Keresidenan Batavia pada 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo Djodjo Diserjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, lebih tepatnya pada 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Menurut saya, Ahmad Subarjo adalah tokoh cerdas dan berjiwa patriotik yang berperan besar dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi teladan karena perjuangannya tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan pemikiran dan negosiasi yang bijaksana demi bangsa. Sayuti Melik adalah seorang jurnalis, pejuang, dan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Sleman, Yogyakarta pada 2 November 1908. Sejak muda, Sayuti aktif
aktif dalam penggerakan nasional dan memiliki semangat juang tinggi untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Peran terbesarnya tampak pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 ketika ia dipercaya untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun oleh Soekarno dan Hatta. Dalam proses tersebut, Sayuti melakukan beberapa penyempurnaan redaksi seperti mengganti kata tempo menjadi tempo, menghapus frasa wakil-wakil bangsa Indonesia, serta memperjelas tanda tangan Soekarno-Hatta. Sayuti Melik wafat di Jakarta pada 27 Februari 1989 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia dikenal sebagai sosok sederhana yang berjasa besar bagi bangsa Indonesia. Meskipun tidak terkenal Soekarno dan Hatta, kontribusinya sangat penting dalam sejarah kemerdekaan. Menurut saya, Sayuti Melik menjadi contoh nyata semangat berjuang dan pengabdian tanpa pamrih, membuktikan bahwa peran besar dalam sejarah tidak selalu datang dari garis depan, tapi juga dari mereka yang bekerja dengan tulus di balik layar demi kemerdekaan bangsa. Karni Kartodiwirjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia dan salah satu tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ia dikenal sebagai pemuda yang berani dan tegas dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Soekarni termasuk tokoh yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ia juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani hanya oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarni Kartodiwirjo lahir di Blitar, Jawa Timur pada 4 Juli 1916. Setelah Indonesia merdeka, ia tetap aktif dalam pemerintahan dan politik. Salah satunya pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Kuba. Soekarni meninggal dunia pada 7 Mei 1971 di Jakarta dan dimakamkan dengan penuh penghormatan atas jasanya bagi bangsa. Ia dikenal sebagai pejuang muda yang memiliki semangat nasionalisme tinggi dan keberanian luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.